Halo Bro and Sis, ketemu lagi di Tok Tok aja dan selamat datang di Tok Tok Curhat. Oke, untuk curhatan kali ini gue akan membahas mengenai asisten rumah tangga. Karena jujur aja akhir-akhir ini curhatan-curhatan mengenai asisten rumah tangga itu yang paling gue sering denger di rumah gue. Karena bukan cuman teman-teman gue aja yang curhat, bahkan teman-teman nyokap gue pun juga banyak yang curhat mengenai asisten rumah tangganya dia yang maksa mudik padahal lagi COVID-19 kayak gini. Oke, jadi seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya asisten rumah tangga itu bertugas untuk merawat rumah kita, untuk membantu kita dalam mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga. Apalagi buat orang-orang yang sibuk, yang nggak sempet untuk ngurus rumahnya, bahkan ngurus dirinya sendiri aja nggak sempet. Yang namanya asisten rumah tangga itu tentunya sangat penting. Sama sih buat gue, asisten rumah tangga tuh menurut gue juga sangat penting. Walaupun sekarang tuh gue pakai asisten rumah tangga yang pulang pergi. Jadi dari pagi sampai siang, abis itu dia pulang dan besoknya dia datang lagi di jam yang sama. Karena dulu itu gue pernah pakai asisten rumah tangga yang nginep dan itu banyak banget dramanya. Dan jujur akhirnya gue sekeluarga memutuskan untuk tidak menggunakan lagi yang namanya asisten rumah tangga nginep. Tapi bukan berarti namanya asisten rumah tangga nginep itu semuanya penuh dengan drama ya. Karena ada juga temen gue yang punya asisten rumah tangga itu udah lebih dari 10 tahun kerja di rumahnya dan masih baik-baik aja sampai sekarang. Ya balik lagi itu tergantung sama orangnya masing-masing. Oke, jadi curhatan dari temen gue itu adalah, kan dia rumahnya tuh cukup besar ya, dan juga dia punya 2 asisten rumah tangga yang nginep, yang biasanya bantuin dia dan keluarganya sehari-hari untuk membersihkan rumahnya dan mengerjakan segala pekerjaan rumah tangga. Nah, pada saat mau menjelang lebaran itu, kan nyokapnya temen gue itu udah bilang bahwa tahun ini tuh jangan mudik dulu deh, karena kan lagi corona, jadi kan ditunda aja dulu mudiknya. Tapi apa yang terjadi? Asisten rumah tangganya temen gue itu tetap maksa untuk mudik. Bahkan sampai nangis-nangis minta mudik. Dengan alasan takut terkena virus corona lah, ada yang bilang juga karena kangen sama keluarganya, ada juga yang bilang katanya pengen ngerayain lebaran sama orang tuanya. Ya, itu menurut gue tuh wajar banget. Karena yang namanya kita tinggal jauh dari orang tua, ataupun dari orang-orang yang kita sayang, itu pasti kesepian dan pasti kangen banget sama yang namanya keluarga dan orang-orang terdekat kita. Tapi kan yang namanya mudik itu kita juga harus berpikir panjang ya, bahwa saat pandemi seperti ini ya, di saat kita nggak tahu virus corona itu ada di mana dan bisa menyerang siapa aja, karena jujur aja buat gue virus corona itu benar-benar ganas banget, karena virus ini menyebar sangat cepat dan juga bukan cuma ke 1-2 orang doang, bahkan sampai ke puluhan juta orang yang ada di dunia ini. Bahkan sampai hampir dari seluruh dunia ini ada aja yang terkena COVID-19. Kayak yang sejauh ini sih yang gue denger-dengar tuh hampir seluruh negara itu udah terkena yang namanya COVID-19. Bahkan negara kita sendiri, Indonesia ini yang awalnya aman dari virus corona, tiba-tiba terkena juga virus corona. Dan pada saat gue bikin podcast ini, itu virus coronanya kalau nggak salah jumlah korbannya tuh udah 25.000 orang. Kalau misalkan ada update terbaru, bisa aja tulis di kolom komentar di bawah ini. Temen gue dan orang tuanya tuh dengan amat sangat terpaksa mengizinkan asisten rumah tangganya untuk pulang. Karena ya udahlah ya, daripada asisten rumah tangganya banyak drama, kerja juga ogah-ogahan, jadi ya udah terserah lo deh, lo mau pulang ya pulang gitu kalau kata temen gue. Dan apa yang terjadi ketika setelah lebaran itu asisten rumah tangganya temen gue itu mau balik ke Jakarta dan tidak bisa. Karena ada aja pokoknya di hari dia melakukan perjalanan itu pasti disuruh muter balik. Dan ini tuh kayak dia udah nyoba beberapa hari dan selalu disuruh muter balik. Gue juga nggak tahu kenapa ya. Mungkin ada hal-hal lain sehingga akhirnya si asisten rumah tangganya teman gue ini nggak bisa balik ke Jakarta untuk saat ini. Tapi nggak tahu nanti kalau ke depannya gimana. Ya semoga sih bisa cepat balik ya, supaya masalahnya temen gue ini bisa cepat selesai. Jadi akhirnya temen gue yang anak orang kaya itu, yang biasanya ongkang-ongkang santai, hidupnya dia tuh santai banget, nggak pernah ngurusin rumah tangga, nggak pernah mikirin yang namanya nyuci baju, nyuci piring, ngepel, nyapu, dan lain-lain yang berurusan dengan rumah tangga. Akhirnya tuh dia harus mengerjakan itu semua. Karena balik lagi kita anak perempuan, kita tuh harus bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Jadi itu dia yang dialami sama temen gue. Terus temen gue juga cerita panjang banget sama gue, bahkan dia juga sampai nangis-nangis. Yang biasanya dia bangun siang, ini dia harus bangun pagi, harus bantuin nyokapnya masak. Terus abis itu dia nyapu, harus ngepel. Terus abis itu dia juga harus nyuci baju, kalau misalkan memang di hari itu dia nyuci baju.
Terus juga orang tuanya tuh bener-bener bersih banget, jadi kayak bener-bener dia tuh harus membersihkan seluruh perabotan yang ada di rumahnya dia, jangan sampai ada debu karena orang tuanya tuh alergi debu dan lain-lain. Ya, kalau menurut gue itu hal yang wajar sih, karena jujur aja gue ini juga orang yang biasa dibantu oleh asisten rumah tangga. Tapi bukan berarti kalau misalnya gue nggak pernah ngerjain pekerjaan rumah tangga ya, gue juga tetap kayak nyuci piring, nyuci baju, ya gue bisa kok. Yang penting kan bersih gitu kalau menurut gue. Akhirnya teman gue nih curhat-curhat gitu sama gue, dan itu dia curhatan yang pertama. Kemudian curhatan yang kedua adalah ini curhatan dari temennya nyokap gue. Jadi karena temennya nyokap gue itu sangat parno sama yang namanya COVID-19, jadi akhirnya dia memecat asisten rumah tangganya dengan alasan karena asisten rumah tangganya itu tetap maksa pulang kampung padahal udah dilarang-larang. Tapi memang sama temennya nyokap gue tuh udah dibilangin sih, kalau misalkan emang tetap mau mudik, ya udah silakan mudik tapi nggak usah balik lagi. Dan apa yang terjadi, sekarang ini temennya nyokap gue bener-bener kesulitan mencari asisten rumah tangga. Dan juga asisten rumah tangganya yang sebelumnya itu, yang dipecat itu, nelpon temennya nyokap gue dan minta balik. Tapi di satu sisi juga temennya nyokap gue tuh parno sama yang namanya COVID-19. Jadi kan temennya nyokap gue tuh berpikir bahwa asisten rumah tangga ini kan udah pulang kampung, udah ketemu sama orang-orang yang ada di kampung halamannya, kemudian juga ketemu sama orang-orang yang di travel, juga kita nggak tahu dia pergi kemana, jadi kan takutnya amit-amit membawa COVID-19 gitu. Jadi ya seperti itu sih permasalahannya. Terus kalau misalkan mau mencari asisten rumah tangga yang baru juga saat ini kan susah banget ya, karena satu kan namanya asisten rumah tangga kan kita tuh harus bisa percaya sama orang itu, kita harus serak. Kalau itu sih buat gue adalah kunci yang sangat penting ya, kita harus nyaman, kita harus sayang, dan kita harus serak. Karena jujur aja gue nih salah satu orang yang termasuk ribet sama yang masalah asisten rumah tangga, karena gue nih emang orangnya jujur aja agak ribet ya, karena gue random, jadi ya nggak semua orang cocok sama gue. Jadi gue ngerti banget hal yang dialami sama temen nyokap gue itu. Tapi ya balik lagi kayak kita juga nggak boleh terlalu parno gitu loh. Jadi akhirnya nyokap gue tuh menyarankan kepada temennya untuk oke lah, terima aja dulu asisten rumah tangga yang sebelumnya, tapi di karantina aja dulu 14 hari. Jadi kayak biarin dia tuh di dalam kamar sendiri gitu loh, kita karantina mandiri. Kalau misalkan emang gak ada apa-apa kan berarti aman gitu, tapi kalau misalkan emang sampai ada kan berarti bisa dilarikan ke rumah sakit terdekat gitu. Dalam hal ini sih sebenarnya gue pengen bilang ya, bahwa kita tuh tidak boleh menganggap remeh yang namanya asisten rumah tangga. Bahkan kita juga nggak boleh merendahkan yang namanya asisten rumah tangga. Karena seringkali kan kita merasa bahwa dia tuh adalah asisten rumah tangga gitu loh. Jadi dia kerja sama kita, kita bayar, jadi kita bisa memperlakukan dia seenak-enaknya. Tapi gue sih nggak setuju dengan hal itu. Karena jujur aja gue juga mengalami kesulitan ketika asisten rumah tangga gue itu nggak masuk. Jadi asisten rumah tangga gue itu pada saat lebaran itu izin mau ke rumah saudaranya yang di Depok, karena dia nggak bisa pulang ke Jawa, jadi akhirnya dia minta izin libur seminggu untuk dia pergi ke Depok. Dan jujur aja gue sama nyokap gue tuh udah khawatir, karena ya itu dia, takut nanti asisten rumah tangga gue itu nggak bisa pulang lagi ke Jakarta, atau takutnya amit-amit sampai ketularan COVID-19 atau sampai ada apa-apa di jalan gitu loh. Tapi untungnya asisten rumah tangga gue tuh tiba-tiba masuk ya, tiba-tiba balik ke rumah gue tanpa pemberitahuan ke gue dan juga keluarga gue. Dan akhirnya kan gue tanya, mana nih oleh-oleh dari Depok mbak? Kan katanya dari Depok. Dan tiba-tiba asisten rumah tangga gue itu bilang, saya nggak ke Depok kok, saya nggak jadi ke Depok. Dia ngomong gitu. Dan gue dan nyokap gue langsung benar-benar bersyukur banget. Dan juga kan gue tanya kan, kenapa sih asisten rumah tangga gue itu nggak jadi ke Depok? Asisten rumah tangga gue bilang bahwa dia berpikir panjang. Dia berpikir nanti kalau misalkan sampai dia tetap nekat ke Depok, terus nanti dia diisolasi, itu gimana? Terus abis itu dia juga mikir, sekarang ini kan namanya polisi tuh lagi jaganya ketat banget ya, lagi bener-bener penjagaannya kan ketat banget. Jadi dia juga takut nanti tiba-tiba diisolasi mandiri di suatu tempat yang dia nggak tahu, terus abis itu dia kepisah sama anaknya. Terus yang paling dia takutin sih kalau misalkan nanti nggak bisa balik lagi ke Jakarta. Sedangkan kan dia masih perlu biaya untuk membiayai anaknya dan juga keluarganya gitu. Gue di situ sih gue benar-benar bersyukur banget bahwa ternyata asisten rumah tangga gue tuh masih bisa berpikir jangka panjang. Jadi selama lebaran itu yang dilakukan oleh asisten rumah tangga gue adalah dia tuh di rumah aja. Jadi dia benar-benar menikmati waktunya dia untuk santai di rumah. Ya memang sih ada beberapa asisten rumah tangga yang berpikir seperti itu. Bahkan temen gue pun
Itu ada juga yang asisten rumah tangganya nggak pulang, karena memang orang tuanya temen gue tuh udah nelpon ke orang tuanya asisten rumah tangga gue di kampung, minta pengertian untuk tahun ini supaya nggak pulang. Bukannya nggak boleh pulang sebenarnya, nanti kalau kondisi sudah membaik, nanti juga diizinin pulang kok. Cuman maksudnya nggak sekarang gitu. Dan akhirnya asisten rumah tangga temen gue itu nggak pulang kampung. Cuman memang dia minta libur dulu sekitar 5 hari itu. Jadi dia ya udah dia santai gitu di rumahnya temen gue. Dia tetap ngerjain pekerjaan rumah tangganya tapi nggak seberat biasanya gitu. Terus abis itu ya karena ini momen lebaran, jadi asisten rumah tangganya temen gue itu minta izin sama temen gue dan sama orang tuanya, boleh nggak kalau misalkan masak opor gitu, terus makan ketupat gitu ya. Akhirnya orang tua temen gue itu kan mengerti ya bahwa yang namanya lebaran itu kan pasti kan identik sama opor ayam dan 2 ketupat. Jadi akhirnya karena memang asisten rumah tangganya temen gue ini nggak mudik, jadi akhirnya orang tuanya temen gue itu beliin ketupat dan juga opor ayam. Dan akhirnya mereka merayakan lebaran itu di rumahnya temen gue. Dan juga dikasih THR. Dan itu bener-bener membuat mereka seneng. Walaupun ya namanya lebaran bareng sama majikan dan juga lebaran bareng sama keluarga itu beda banget ya. Tapi setidaknya asisten rumah tangga temen gue itu ngerasa bener-bener seneng banget. Bahkan juga asisten rumah tangga gue juga sangat-sangat senang ketika dia bisa menikmati masa liburnya yang kira-kira 5 hari. Karena ternyata nggak sampai 1 minggu, terus asisten rumah tangga gue untungnya udah balik ke rumah gue. Dan selama asisten rumah tangga gue nggak masuk itu banyak banget sih yang terjadi. Kan balik lagi ya, gue anak perempuan, ya gue tuh 2 bersaudara dan kita berdua ini yang disuruh untuk ngerjain pekerjaan rumah tangga. Oke deh bro and sis, kalau gitu segitu aja untuk tok-tok curhat kali ini. Sampai ketemu di tok-tok aja berikutnya. Bye-bye!